warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lea Harlita, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Palembang dari SD Negeri 180 Palembang. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan rekan sejawat saya. Halo, perkenalkan nama saya Rasla Karina, saya dari SD 180 Palembang, saya mengajar kelas 5. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi. Silakan simak video selengkapnya. Halo, assalamualaikum. Apa kabar Ibu Lastri? Waalaikumsalam. Baik, Bu Lea. Apa kabar, Bu Lea? Alhamdulillah saya juga baik. Ibu Lastri, beberapa hari yang lalu saya sudah menemui Ibu untuk melakukan supervisi akademik. Bagaimana Ibu Lastri? Apakah Ibu bersedia melakukan supervisi akademik dengan saya? Sangat bersedia, ya. Alhamdulillah kalau Ibu bersedia. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tahapan-tahapan apa yang nanti akan kita lakukan ke depannya. Yang pertama, kita akan melakukan tahap pra-observasi, Ibu. Yang kedua, observasi. Dan yang ketiga, tahap pasca observasi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melakukan tahap pra-observasi dulu. Nah, di tahap pra-observasi ini nanti kita akan sharing, Ibu. Jadi kita akan berdiskusi, bertukar pikiran, apa-apa nantinya yang bisa Ibu lakukan di pembelajaran dan apa-apa yang harus Ibu siapkan di pembelajaran nantinya. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan ke Ibu Lastri. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran nantinya? Ya, dimana pembelajaran yang saya lakukan ke anak-anak itu mempunyai tujuan masing-masing. Dimana tujuan yang akan saya gunakan pada pembelajaran selanjutnya itu tentang pernapasan, alat pernapasan pada manusia. Di mana siswa ini kan kadang hanya tahu bagaimana cara bernapas dan cara menghidupnya saja, tanpa mengetahui apa-apa saja organ yang ada di situ, fungsi-fungsinya apa saja yang di situ. Setelah mereka untuk alat pernapasan, karena mereka masih terbalik dari kita bernapas dari apa, dari mana dulu? Ada yang jawab mulut kadang. Ya, mulut. Jadi jadi dari situlah tujuan saya ingin memberitahukan siswa tentang urutan proses pernapasan pada manusia. Yang keduanya saya akan mengetahui fungsi-fungsinya atau kegunaan dari organ pernapasan. Yang ketiganya kegunaan karena jenis-jenis pernapasan. Karena jenis pernapasannya ada yang melakukan perut, ada juga dari dada. Yang ketiga saya ingin siswa itu dapat mempraktekkan dari pernapasan. Oke, baiklah Ibu Lasti. Jadi nanti di tujuan pembelajaran nanti Ibu akan menerapkan pembelajaran dengan materi alat pernapasan, Ibu. Jadi itu masuk di mata pembelajaran IPA. Nah, yang tujuannya nanti yang Ibu ingin Ibu terapkan, yang pertama yaitu mengurutkan alat pernapasan. Yang kedua, Ibu ingin siswa mengetahui fungsi dari alat-alat pernapasan tersebut, terus kegunaan dari masing-masing alat pernapasan tersebut. Oke, baiklah Ibu. Kemudian Bu, yang ingin saya tanyakan, apa area pengembangan yang ingin Ibu capai di pembelajaran ini? Yang ingin saya kembangkan anak itu mampu untuk mengetahui sistem pernapasan pada manusia, dari mulai urutannya, dari mulai fungsi-fungsinya, penggunaan, terus cara bernapas dari tahapan pernapasan dan menghembuskan nafas. Jadi dengan begitu siswa dapat mengetahui apa tujuan dari pembelajaran. Oke Bu, jadi nanti Ibu di pembelajaran ini Ibu ingin mengembangkan bagaimana siswa itu memahami dari mana mulai pernapasan itu dimulai, terus di tahapan mana lagi, masuk ke tahapan apa lagi, seperti itu ya Ibu ya. Nah, jadi nanti di pembelajaran itu nanti apa sih Bu strategi yang ingin Ibu kembangkan, yang Ibu ingin terapkan di pembelajaran itu? Ya, di pembelajaran ini yang ingin saya terapkan strategi pembelajaran bersifat diferensiasi. Di mana pembelajaran diferensiasi itu siswa lebih ke visual, auditorik sama kinestetik. Di mana visual siswa dapat melihat
dari gambar yang saya berikan, gambar dari video. Terus untuk audionya atau pendengarannya dengan cara ada video tadi juga, siswa dapat selain melihat dia juga dapat mendengarkan apa-apa saja informasi yang ada di PPT atau video yang saya berikan. Terus kinestetik itu tentang siswa mampu bergerak di mana di sini siswa itu akan saya buat kelompok kecil, di mana kelompok kecil ini siswa dapat berdiskusi. Setelah dapat diskusi nanti kan temannya urutan, mulai dari urutan. Jadi siswa itu disuruh buat kelompok kecil, nanti akan dibuat kelompok, terus akan dipresentasikan lagi. Di situ akan membuat siswa lebih mandiri, lebih mampu, lebih lama mengingat. Oh ya, nanti artinya ibu nanti akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Iya, iya. Jadi nanti siswa dibagi menjadi 3 kelompok begitu Bu. Iya. Jadi ada yang visual, ada yang auditori, ada yang Ada kinestetik. Dan di dalam proses pembelajaran itu nanti ibu akan menerapkan ada proses, ada juga produk Bu. Iya. Nah nanti kira-kira nanti produk yang ibu inginkan dari pembelajaran itu nanti siswa itu seperti apa? Ya, dari produk itu siswa mampu membuat PowerPoint PPT. Setelah membuat PowerPoint PPT, terus saya juga akan memberi siswa membuat bagan, di mana bagan itu menggambar menjelaskan. Ada nanti bagan itu untuk menjelaskan alat pernapasan dada dan alat pernapasan perut, perbedaannya. Jadi siswa mampu mengetahui dari bagan yang mereka, terus mereka mempresentasikan apa saja pernapasan dada, apa saja pernapasan perut. Jadi yang pertama ibu akan memberikan produk yang berupa pembuatan bagan dan bagan. Nah kalau boleh saya tahu untuk bagan itu nanti itu masuk di siswa dengan kelompok belajar apa ibu? Kelompok belajar kinestetik. Oh iya, kinestetik. Jadi kalau untuk yang visual nanti dia lebih ke pembuatan seperti poster, poster. Kalau yang auditori itu kira-kira apa? Kalau auditori, karena ini auditori kan mendengar, berarti mendengar siswa dapat menjawab pertanyaan dari PPT yang saya berikan. Jadi berdiskusi. Saya akan memberi pertanyaan, siswa menjawab. Nanti ada juga siswa yang bertanya. Jadi seperti kelompok kecil kan yang jawab. Oke, jadi nanti ibu tuh lebih ke berdiskusi dari video, mendengar. Dari PPT yang telah ibu presentasikan, nanti ibu ini proses disesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, sekarang yang pertanyaan selanjutnya, media pembelajaran apa yang ingin digunakan? Untuk media tetap PPT ya Bu ya. PPT, di mana PPT itu kita ada menggunakan ada video juga, dan PPT itu presentasi yang saya gunakan berhubungan sama materi yang saya berikan, yaitu tentang alat pernapasan manusia, di mana PPT itu ada alat video ya, akan saya lampirkan video, akan saya lampirkan bahkan juga gambar, terus ada juga pertanyaan. Oh seperti itu Bu. Jadi nanti ibu akan lebih ke memanfaatkan teknologi Bu. Iya. Jadi nanti ya ibu menyiapkan proyektor seperti itu ya. Bu, dengan menggunakan PPT. Bagus sekali itu Iya. ibu. Kira-kira kapan Bu ibu ingin menjalankan pembelajaran ini? Ya, sesuai dengan RPP yang saya kerjakan sekarang, waktu yang kalender pendidikan itu masuk di tema 2, subtema 2, itu di hari Senin, jam pembelajaran ke-3 dan 4, itu sedang mengajar. Oh, jadi nanti ibu akan melaksanakan di hari Senin Bu, Senin. di jam ke-3 dan ke-4 di tanggal itu di hari Senin, sesuai dengan materinya, yaitu di tanggal 11 September 2023 di jam pembelajaran ke-3 dan ke-4.
Oh iya Bu. Jadi nanti Ibu akan melaksanakan di hari Senin ya Bu ya, Yes. tanggal 11 di jam ketiga dan keempat. Iya. Nah di hari itu nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Oke, silakan. Di sana saya akan mengobservasi Ibu, terus mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas Ibu. Iya. Nah sesudah pembelajaran itu nanti kita akan melaksanakan tahapan pasca observasi. Di tahapan pasca observasi itu nanti saya akan didampingi oleh Ibu Nurul Sania sebagai pengajar praktek saya. Seperti itu. Nah, terus apakah Ibu nanti bersedia melaksanakan tahap observasi bersama saya? Ya, bersedia. Alhamdulillah kalau Ibu bersedia. Nanti terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktu untuk hari ini bisa melaksanakan tahapan praobservasi dengan saya. Nanti kita akan berjumpa lagi di hari Senin ya Bu ya. Iya. Itu untuk melaksanakan tahap observasi. Nah setelah observasi nanti ada tahapan pasca observasi. Jadi sampai berjumpa lagi di hari Senin ya Bu ya. Yes. Terima kasih Ibu Iya, Astri. sama-sama boleh ya. Demikianlah video tahap praobservasi bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Semua. Coba kemarin kita belajar apa? Belajar tipenya. Kemarin kita sudah belajar yang namanya sistem pernapasan pada hewan. Nah, hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelum Ibu memberikan materinya, kita tepuk konsentrasi dulu biar kalian semangat. Tepuk konsentrasi. Oke. Nah, kemarin dimana kita sudah belajar kemarin sistem pernapasan pada hewan. Sekarang kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Dimana kita anak-anak yang sudah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang ditemukannya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. Di penilaian KD 3.7 mengenal sistem pernapasan hewan dan manusia serta penyakit yang berdasarkan pada pernapasan, ya. Oke. Nah, di sini alat pernapasan manusia dan hewan. Oke, proses pernapasan pada hewan. Jelaskan dulu. Alat-alat pernapasan pada manusia itu terdiri dari rongga. Coba sekarang bernapas dulu. Mau lihat dulu. Bernapas. Hembuskan. Kira-kira apa yang kita hirup? Oksigen atau udara. Oksigen berarti udara yang baik, ya. Kalau kita hembuskan berarti yang kita buang. Berarti apa yang kita buang? Udara yang kotor. Namanya karbon dioksida. Jadi yang kita hirup adalah oksigen, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Nah, di saat kita menghirup, apa yang kita hirup itu udara yang bersih, nanti akan masuk melalui ada alat pernapasan. Pertama terdiri dari rongga hidung. Coba pegang rongga hidungnya mana? Pegang. Ini adalah hidung. Hidung lalu ada tenggorokan, trakea, lalu ke paru-paru. Coba pegang paru-paru yang mana? Nih, ya. Tetap paru-paru. Paru-paru itu berpasangan, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Nah, berawal dari masuknya udara bebas ke dalam hidung. Di dalam hidung, udara itu akan mengalami penyaringan. Dibantu oleh siapa menyaring? Hidung. Hidung. Di dalam hidung ini ada apa? Ada bulu, ya, rambut-rambut kecil. Rambut-rambut kecil ini fungsinya untuk menyaring udara, iya, udara yang kotor itu, nah, ya. Dan kita hirup itu yang bersih.
dilakukan oleh rambut hidung ataupun tadi ya, dan selaput lendirnya. Selain mengalami proses penyaringan udara yang masuk ke dalam hidung, juga mengalami penyesuaian suhu dan kelembapan. Nah, jadi fungsi dari bulu sama selaput lendir itu fungsinya untuk apa? Selain menyaring debu, keduanya itu apa? Mengalami penyesuaian suhu dan kelembapan. Jadi kalau kalian di dalam posisi kedinginan, pernah nggak kalau dalam posisi kedinginan merasa pilek, ya itu fungsi dari lendir ini untuk apa? Penyesuaian suhu dan kelembapan. Nah, ini dari gambarnya, ya. Ini gambar siapa? Iya, orang manusia, ya. Nggak tahu namanya siapa, ya. Coba pas hidung pertama, ini ada rongga hidung. Udara masuk ke lubang hidung 2 ini. Setelah itu ini ada rongga mulut, ya kita dari pernapasan saja ya. Dari masuk ke sini ada 2 di sini. Ada yang untuk masuk ke dari apa? Ini ada namanya rongga mulut. Mulut ini untuk masuk ke lambung. Ya, untuk kita makan masuk ke sini. Dia tenggorokannya sama alurnya. Cuman satu untuk ke hidung, satu untuk ke mulut. Jadi kalau kalian makan masuk dari mulut, dia melalui tenggorokan. Kalau kita bernapas dari hidung melalui tenggorokan juga. Jadi ada 2 saluran. Ya, masuk ke sini, ini pernapasan, sistem pernapasan. Dari hidung masuk ke tenggorokan. Setelah itu ada pangkal antara di belakang sini, namanya adalah faring. Ya, faring dan laring itu bagian dari tenggorokan. Ini tenggorokan panjang dari sini sampai ke sini di bagian. Terus ada lagi laring. Laring di bawah sini. Lalu ini ada yang namanya adalah trakea, atau juga di sini di dalam sini ada percabangan pertama. Ada namanya bronchus. Di percabangan kedua ada yang namanya bronchiolus. Yang ketiga ada gelembung, namanya alveolus. Nah ini adalah percabangan pertama yaitu bronchus, percabangan kedua bronchiolus, dan gelembung ini namanya alveolus. Nah, di bawah perut di sini ini adalah diafragma. Masih ingat kita bernapas ada 2 cara, yaitu bernapas melalui pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa bedanya pernapasan dada dan pernapasan perut? Kalian kemarin sudah kasih tugas kan? Apa itu? Bedanya pernapasan dada sama perut. Kalau dada dia melalui mulut. Ini nih. Melalui apa ini? Kalau rongga ini nih. Ya, rongga perut. Ya, rongga dada. Kalau menggunakan bukan melakukan olahraga pagi-pagi yang pulang sekolah, tapi kalian sekolah jalan kaki sudah termasuk olahraga. Ya. Apa lagi dapat? Terus yang keempat, mengadakan penghijauan. Nah, kalau mengadakan penghijauan artinya apa ya? Menanam pohon. Ini nggak ada plastik. Kalau menanam pohon itu butuh berapa? Satu pohon itu bisa tumbuh berapa tahun? 100 tahun baru bisa tumbuh lagi ya. Makanya dari sekarang kita 1 anak 1 pohon di rumah, ya di rumah. Ya. Nah, itulah sistem pernapasan pada manusia. Coba sekarang Plastik mau buat kelompok, di mana ini kelompok 1, kelompok 2, tengah, dan kelompok 3. Ya. Untuk kelompok 3, 1, 2, 3. Ya. Ada tugasnya. Siap kelompok. Coba sekarang buka halaman 81-nya. 81. Tadi sudah dijelaskan dari presentasi plastik bahwa fungsi
Udara. Siapa yang masuk ke ibu? Udara. Boleh. Ayo. Mulai pertama-tama udara masuk. Lalu hidung, lalu yang lainnya hidung. Kan? Paru-paru. Coba urutkan dari secara spesifiknya. Tenggorokan kan banyak. Coba udara masuk ke dalam hidung, lalu ke apa sini? Paring. Lalu ke laring. Terus ke pencernaan pertama bronkus. Lalu bronkiolus dan alveolus. Oke, ya. Tuh urutannya ya. Siapa yang mau coba lagi? Coba lagi? Mau coba? Ayo, urutkan lagi. Tadi Adita ya? Ayo. Ini dari kelompok 3. Tentang kelompok 3. Ya, oke. Pertama masuk. Tenggorokan ada siapa? Tenggorokan ada paring. Lalu setelah itu bronkus, terus bronkiolus dan oke ya. Oke. Sekarang kelompok yang belum maju coba yang kelompok 1 belum maju, tunjukkan yang mana paring yang mana paring benar tidak? Salah. Yang mana paring? Nggak apa-apa ya, sudah berani ya. Terus enggak benar udah salah ini aja. Yang mana lagi? Yang mana yang paring? Iya paring. Tadi yang itu didapat nomor 3. Benar tidak? Salah ya. Yang mana? Ayo kelompok 1 yang mana paring ya? Yang mana paring? Iya. Sekarang lagi yang mana bronkus? Ya, yang di nomor 4. Benar ya? Oke. Ini di nomor 4 benar bronkus? Benar. Sekarang yang mana yang bronkiolus? Ya, yang mana? Intan. Yang mana bronkiolus? Mana? Oh iya, benar ya, ada nomor 5 ya. Ini tidak ada nomor tapi boleh tanya. Alveolus yang mana? Tidak ada nomor. Yang mana alveolus? Tidak ada nomor. Tapi yang mana? Ya, yang di sini ya. Ini adalah gelembung-gelembungnya, namanya adalah alveolus. Oke, sama-sama ya. Urutkan dulu dari sistem pernapasan manusia. Oksigen masuk melalui hidung, lalu melalui paring, laring, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Pernapasan ada 2. Ada yang namanya pernapasan dada dan pernapasan perut. Dari materi ini ada yang ingin ditanyakan? Apa? Ada yang belum jelas? Oke, kalau sudah jelas coba buka halaman 81. Kerjakan halaman 81 di buku IPA. Ya, Nana? Di buku IPA. Coba di buku IPA.
pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, masih mau jelaskan kembali. Oh iya. Sudah kumpul semua? Kalau sudah, masih mau jelaskan kembali bahwa udara yang baik itu akan disaring oleh mulut pada hidung. Setelah udara masuk ke dalam hidung yang dibantu oleh selain mulut ada juga yang namanya lendir. Setelah itu udara masuk ke mana? Ke faring. Gimana letak faring? Coba lihat. Lalu turun ke laring. Setelah laring baru ke persiapan yang pertama. Terus lalu alveolus, lalu alveolus. Fungsi dari alveolus itu apa? Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu keluar lagi. Keluarnya bisa keluarnya dari lagi. Setelah dari alveolus ke kebalikannya ke bronkiolus, bronkus, laring, faring, dan keluar lagi dari hidung menghembuskan ya. Yang kita keluarkan itu apa? Ya, udara yang kosong atau karbon dioksida. Oke, itulah pembelajaran hari ini dapat. Pembelajaran hari ini ada PR itu di halaman 81 nak ya, diberi tanda. Beri tanda. Satu besok di kumpul ya. Oke, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Harlita, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 180 Palembang. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi bersama guru pengajar praktek saya Ibu Nurul Sania dan rekan sejawat saya Ibu Lastri Oktarina. Simak videonya berikut ini. Selamat siang Ibu Lastri. Siang ya. Apa kabar hari ini Bu? Kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau Ibu Lastri hari ini baik. Bu, hari ini saya minta waktu sebentar. Apakah mengganggu waktu Ibu? Tidak Ibu, kebetulan hari ini ada jam pelajaran agama, jadi saya bisa. Ya, di minggu kemarin kita sudah melakukan tahapan pra-observasi. Saya juga sudah melakukan observasi di kelas Ibu, kan? Nah, yang saya tanyakan apa sih Bu perasaan Ibu setelah saya observasi kemarin? Ya, sebelumnya terima kasih Bu ya, Ya. sudah sharing. Saya ingin mau mengatakan dalam proses pembelajaran kemarin sebelum kemarin itu berjalan dengan lancar, di mana anak-anak semuanya itu bisa menerima pembelajaran yang saya berikan. Terutama saya sendiri, saya merasa sudah memberi pelajaran sesuai dengan SPP, sesuai dengan yang saya ajarkan, sesuai dengan yang berdiferensiasi. Tapi di sini yang ingin saya utarakan kadang dengan dengan kegiatan yang saya ajarkan ada kekurangan. Oh, iya. Jadi di pembelajaran kemarin ya Ibu merasa sudah sesuai dengan FPC, sudah sesuai dengan strategi apa yang sudah kita bincangkan di pra-observasi. Nah, tadi Ibu menyebut masih ada kekurangan dalam pembelajaran Ibu kemarin. Nah, kalau boleh tahu apa sih Bu, kekurangan yang Ibu rasakan dalam pembelajaran kemarin? Kekurangan yang saya dapatkan dalam pembelajaran kemarin, di mana kan pengajaran saya sudah melakukan dengan strategi sesuai dengan yang model saya ajarkan, tapi di sini ada beberapa siswa itu yang bukan beberapa, masih hampir semuanya itu kalau untuk masalah fokus sudah fokus, cuma masalah untuk keaktifan disuruh maju ke depan itu banyak yang masih takut, ya masih takut itu. Saya merasa mereka itu masih banyak
perkembangan sebenarnya yang terpendam, tapi ingin menggalinya itu kurang. Oh, jadi dalam pembelajaran kita kemarin itu masih ada siswa yang kurang aktif, bisa dikatakan mereka kurang percaya diri. Iya, gitu ya. kurang percaya diri. Nah, dari kekurangan itu, dari percakapan kita hari ini sebenarnya yang Ibu inginkan apa? Iya, dari pembelajaran yang sebelum dilakukan itu saya mengambil kesimpulan ya pembelajaran dari saya bahwa saya itu harus melalui pendekatan lebih dekat lagi dengan siswa. Mulai sebenarnya sudah saya lakukan pendekatan itu dengan cara mengajak siswa, ayo itu. Tapi waktunya yang lama. Jadi menyuruh satu siswa saja, ayo kan membutuhkan waktu yang apa? Yang lama. Satu siswa tuh, ayo maju ke depan, ayo maju ke depan, susah. Jadi saya itu mempunyai strategi, semuanya itu di setiap mata pelajaran apapun itu harus aktif dulu berbicara, sehingga siswa duduk dulu dia Pak di meja itu dengan berkomunikasi dulu terlebih dahulu, baru nanti kita bimbing dia ke depan, maju ke depan. Sebenarnya kalau untuk antusias sudah antusias semuanya. Ini Bu, saya ini jawab tapi tidak ada keberanian untuk maju ke depan. Nah, di sini mungkin saya harus lebih banyak lagi pendekatan. Oke Bu, jadi Ibu merasa untuk mengurangi untuk mengurangi kekurangan percaya diri dari siswa itu tadi dengan melakukan pendekatan. Nah, setelah dilakukan pendekatan itu Bu, kira-kira berapa persen siswa Ibu yang sudah mulai tumbuh kepercayaan diri? Masih ada, sekarang sudah saya lakukan di dalam kan, masih ada sekitar 23% itu yang belum percaya diri gitu ya. Iya. Nah, dari 23% itu kira-kira Bu, apa sih Bu yang belum Ibu lakukan? Yang belum pernah Ibu lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri tadi. Nah, tadi kan Ibu sudah melakukan pendekatan gitu ya. Tapi dengan melakukan pendekatan, dengan Ibu suruh duduk dulu, baru kita suruh ke depan, itu masih juga terdapat siswa yang kurang aktif. Nah, kira-kira Bu, apa sih yang belum Ibu lakukan di dalam kelas itu yang kira-kira membuat siswa itu lebih percaya dirinya? Iya. Dari belum percaya dirinya, kadang memang ini sifatnya memang dari rumah, memang dari bawaan jiwanya, itu memang tidak mau. Kadang disuruh maju juga dia geleng-geleng, itu ada. Dari yang sebelumnya kata saya tadi hampir 90% itu tidak percaya diri semua, kita sudah menurun, sudah 30%. Dari yang 30% ini bagaimana caranya saya untuk mempercayakan dirinya dengan cara saya itu menunjuk ke dia langsung. Kan biasanya kan siapa yang mau ke depan, siapa yang mau jawab, itu biasanya kan tepuk tangan. Ini semuanya sudah antusias. Saya gilirkan malah yang tidak menunjuk, yang hanya diam, itu saya suruh komunikasi. Coba yang ini apa? Dia bisa jawab ya, cuman hanya mau disuruh dulu, ditunjuk dulu. Iya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi untuk mengurangi siswa yang kurang aktif tadi dengan cara Ibu menunjuk menyuruh mereka maju ke depan, dengan cara misalnya bertanya secara langsung Nah, jadi dengan cara seperti itu kira-kira mereka sudah bisa Bu ya? Bisa berinteraksi. Itu juga saya boleh sebelum pulang itu saya tanya refleksi pelajaran yang sebelumnya. Jadi biar dia juga ingat, karena anak-anak ini kadang tidak mau menunjuk itu karena kurang percaya dirinya di pengetahuan dia. Jadi dia itu kadang kurang percaya diri karena dia tidak bisa menjawab ya. Tapi karena saya pesankan ke anak-anak, jawaban tidak perlu harus yang di buku, tidak harus sama yang di buku. Kadang ada anak-anak ini persepsi dia harus sama dengan yang di buku, dari A sampai titik itu harus sama. Jadi anak-anak itu kurang percaya diri karena dari fokus ke buku. Jadi makanya Bu Lasti suka menyarankan apa yang ada di pikiran kalian, itulah yang disampaikan. Jadi tidak harus sama dengan yang di buku, intinya saja. Tapi anak-anak ini persepsinya beda ya, pertanyaan itu harus sama dengan yang di buku. Jadi mereka tuh kurang percaya dirinya itu karena tidak bisa menjawab secara keseluruhan. Oke. Jadi Ibu merasa strategi yang sudah berikan kemarin untuk meningkatkan percaya diri anak itu sudah didapatkan solusinya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi Bu,
kemarin kan kita melakukan, Ibu melakukan strategi pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdepresiasi, gitu ya. Nah, menurut Ibu pembelajaran depresiasi yang sudah Ibu lakukan kemarin itu bagaimana tanggapan siswa? Apakah mereka lebih aktif, atau mereka senang, atau bagaimana seperti itu? Pembelajaran saya berdiferensiasi itu membuat anak-anak antusias. Itu sangat bagus karena selain antusias, anak-anak juga merasa berkembang, ya. Jadi bisa ini gitu. Jadi dari selain perkembangannya ke antusiasannya, jadi dia aktif dalam pembelajaran. Oke, jadi yang namanya pembelajaran berdepresiasi memang kita kemarin kan sudah kita berbincang-bincang, kita bagi kelompok itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemarin kan melewati kuesioner atau bisa juga lewat profil belajar siswa. Nah, ternyata strategi pembelajaran berdepresiasi itu bisa dipakai untuk yang berkelanjutan, ya, karena pas dengan siswa Ibu. Ya. Nah, kemarin itu kan Ibu Lastri menyebutkan ada tujuan pembelajaran itu. Kemarin kan tentang alat pernapasan manusia, kalau tidak salah, ya, ada tujuan pembelajaran yang kemarin, yaitu siswa mengetahui apa itu alat pernapasan, urutan-urutannya, fungsi-fungsinya, dan macam-macam penyakit yang bisa menyerang alat pernapasan. Nah, kira-kira Bu, di ketika tujuan pembelajaran Ibu kemarin yang sudah tercapai yang bagian mana? Ya, tujuan saya kan yang sudah tercapai, siswa mampu menerapkan, ya, mengetahui pembelajaran saya berikan. Itu siswa antusias, siswa juga lebih memahami, ya, program yang saya berikan, strategi yang saya lakukan, itu siswa lebih paham untuk memahami. Oh, jadi tujuan pembelajaran kemarin Ibu anggap sudah tuntas, Bu, ya? Jadi siswa itu sudah bisa mengikuti pembelajaran yang Ibu laksanakan dan sudah memahami, ya. Dan setelah dilakukan penilaian itu nilainya sudah tuntas, ya. Nah, sekarang hal-hal yang Ibu rasakan di pembelajaran kemarin itu yang Ibu anggap kurang, begitu, yang di pembelajaran kita yang saya operasi kemarin yang Ibu anggap kurang dan perlu ditingkatkan lagi, itu yang di bagian mananya? Iya, sebenarnya yang perlu itu tidak ada yang kurang sebenarnya, itu sudah bagus, cuman yang harus ditingkatkan mungkin lebih ke lebih ke poster itu mungkin gambarnya itu kurang jelas, ya, gambarnya kurang jelas. Sebenarnya ini mempengaruhi gambar ini, ya, karena kalau gambarnya itu terlalu kecil, ya, siswa juga tulisannya juga kecil, jadi siswa itu lebih tidak tertarik. Sedangkan poster itu kan menarik siswa. Nah, siswa dari poster kita kan, tujuan poster itu menarik siswa dengan tulisan-tulisan. Sebenarnya kalau misalnya poster itu lebih ke semenarik mungkin, karena sehingga siswa itu tertarik untuk melihat dan memahami pelajaran. Oke, jadi yang Ibu merasa yang pengen Ibu tingkatkan lagi itu tentang media pembelajaran. Karena di poster itu kan masuk di media pembelajaran. Nah, bagaimana cara Ibu memperbaiki? Ya, itu kurangnya saya. Makanya saya melihat siswa itu, karena kalau untuk antusias pembelajarannya, materinya, apalagi materinya itu siswa terantusias karena sekarang kita lagi mengalami kan masa. Jadi kurangnya poster tadi, sehingga saya berinisiatif itu akan membuat poster itu lebih semenarik mungkin, dengan tulisannya, dengan warna-warna, dengan bagan-bagan yang memang bentuk manusia, iya, sepenuhnya, ya. Jadi mungkin itu saja yang saya kurangnya di situ. Bagus sekali, Bu. Jadi Ibu pengen membuat poster yang lebih menarik lagi, ya, mungkin yang lebih menarik lagi, yang mungkin kita tambah yang bisa berwarna-warni, yang bisa membuat anak-anak kita lebih menarik lagi. Nah, kira-kira Bu, rencana Ibu ingin memperbaiki itu butuh berapa lama? Karena saya bukan di bidang desain, tapi saya sebagai guru kan juga harus berusaha menggambar, karena saya pemula menggambar. Karena selama ini saya menggambar itu hanya
bagian-bagian ini saja. Kalau untuk melukis kan kurang, Ya. tapi saya butuh waktu 1 minggu untuk bisa menggambar desain itu. Oke, luar biasa sekali Ibu Lasti kan. Semoga Bu dengan itu pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terus Bu, dari Ibu tadi kan pengen buat poster tuh. Iya. Nah terus siapa saja Bu yang bisa Ibu ajak bekerja sama untuk pembuatan poster, misalnya untuk mengubah media pembelajaran Ibu ke depan? Siapa saja yang bisa Ibu ajak kerja sama? Yang ingin saya ajak kerjasama itu tentu saya ajak ke siswanya langsung juga, karena ada siswa itu yang mempunyai bakat melukis, malah lebih pintar siswa kadang. Iya, yang jadi kita dapat melihat bakatnya melukisnya itu. Jadi saya ajak, jadi selain siswa juga ada teman sejawat yang memang apa namanya belajar di kesenian. Jadi tapi yang lebih saya ingin fokuskan itu ke siswa. Jadi selain bisa mengembangkan bakat siswa, dia juga bisa membantu saya dan saya mendapatkan ilmu, karena siswa itu lebih pintar siswa daripada saya kalau untuk soal menggambar. Oh, jadi nanti Ibu ingin berkolaborasi kali ya? Iya. Kolaborasi dengan siswa langsung, atau bisa juga dengan rekan sejawat mungkin yang lebih ahli di bidang gambar misalnya seperti itu Jadi sekarang untuk pertanyaan lagi, kira-kira Bu, masih ada nggak yang masih mengganjal di pikiran Ibu tentang pembelajaran ini? Juga tidak ada, hanya ada 1-2% saja siswa yang memang kurang apa, sudah saya lakukan strategi yang saya lakukan. Dari 30% tadi paling adalah 1% yang masih butuh ekstra untuk lebih meningkatkan lagi keaktifan. Jadi Ibu merasa yang namanya siswa yang namanya siswa DSD ini mungkin kita kalau pengen 100% berhasil mungkin jauh tapi minimal 80% mereka sudah nilainya mungkin ke tuntas kita bisa berlanjut ke pembelajaran yang lain. Nah Bu, di sini kita cuma sharing Bu, bukan saya mau menggurui bukan, tapi mungkin kita cuma sharing pendapat untuk kita mencari solusi dari permasalahan kita Bu. Jadi terima kasih sekali Bu. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, saya lebih lega ya, lebih lega apa yang saya bebankan, apa yang saya pikirkan dengan cara sharing ini saya lebih terbuka ya. Jadi saya merasa terbuka permasalahan saya itu kan mengganjal, tadinya mengganjal ini bagaimana. Jadi dengan cara kita sharing ini, selain saya terbuka, saya juga dapat ilmu dari kita sharing ini. Jadi dari pembicaraan kita hari ini Bu, kira-kira kapan Bu Ibu pengen melaksanakan rencana Ibu seperti membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi seperti itu Bu? Kira-kira kapan melaksanakan? Sekitar 1 minggu. Jadi secepatnya kali Iya, secepatnya nanti mungkin kalau Ibu sudah melaksanakan kita bisa mengobrol lagi Bu. Iya, Bu. Jadi nanti saya tunggu Bu apa hasil dari yang Ibu sudah Ibu lakukan. Nanti kita bisa kembali ngobrol di lain kesempatan. Terima kasih Bu atas waktunya ya. Terima kasih dan Ibu Lasti bisa menunjukkan ke pembelajaran yang baru. Nanti kita bisa berjumpa lagi di obrolan yang berikutnya. Terima kasih Bu Lasti. Demikianlah percakapan pasca observasi dari rangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.